Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala ad-dini kullih wa kafa billahi syahida wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhidan wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman mazida wa ba'd. Anak-anakku sekalian, para santriwan santriwati di Pondok Pesantren Al-Islam Cileunyi Bandung, juga para pendengar radio Tarbiyah Sunnah Bandung, para pemirsa beberapa TV, para netizen di mana saja Anda berada, kembali kita berjumpa. Materi terakhir adalah agar ilmu menjadi barokah. Pertama, diniatkan secara ikhlas karena Allah Azza wa Jalla, itu sudah kita terangkan. Kemudian yang kedua, meniatkan ilmu untuk menghilangkan kebodohan dari diri sendiri dan dari orang lain. Ketiga, meniatkan ilmu untuk membela syariat. Keempat, poin terakhir adalah rihabatus sadr fi masailil khilaf. Berlapang dada dalam masalah-masalah yang diikhtilafkan. Sekarang kita masuk poin kelima. Agar ilmu kita barokah adalah amalkan ilmu itu. Baik dari aspek akidahnya, aspek ibadah, akhlak, adab, muamalah, ataupun yang lainnya. Karena amal itu adalah buah dari ilmu dan hasil akhir dari ilmu. Ilmu itu bukan tujuan. Ilmu sekedar wasilah. Tujuannya adalah amal. Cuma tanpa ilmu, amalnya nggak akan benar. Beramal tanpa ilmu, keliru, salah, menyimpang, sesat. Wajib berilmu dulu, lalu ilmu itu diamalkan. Maka itulah ketakwaan. Ketakwaan itu adalah pengamalan dari ilmu. Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu ta'ala menyatakan, innama yuta'allamul ilmu liyuttaqallahu bih. Ilmu hanyalah dipelajari sebagai alat untuk bertakwa kepada Allah dengan cara diamalkan. Kata Abu Darda, la takunu taqiyan hatta takuna amilan, hatta takuna aliman, wala takunu bil ilmi jamilan hatta takuna bihi amilan. Kata Abu Darda, kamu gak mungkin jadi orang bertakwa sebelum kamu berilmu. Dan dengan ilmumu, kamu tidak mungkin indah amal perbuatannya sebelum kamu mengamalkan ilmu tersebut. Jadi ilmu itu hanya wasilah, alat. Tujuannya apa? Amalan. Amalan buah dari ilmu. Amalan itu hasil dari ilmu. Maka setelah kita berilmu wajib untuk diamalkan. Tidak boleh disia-siakan. Ada seorang datang ke Abu Hurairah radhiyallahu an lalu mengatakan, uridu an ata'allamal ilma
wa akhafu an udayyi'ahu. Aku sangat ingin mempelajari ilmu, tapi aku takut menyia-nyiakannya dengan cara tidak diamalkan. Akhirnya nggak mau belajar, karena kalau sudah belajar harus beramal. Berat, makanya biar nggak beramal, maka tidak mau belajar. Karena kalau belajar tidak diamalkan dianggap menyia-nyiakan ilmu. Apa kata Abu Hurairah? Kafa bitarkika lahu tadyi'an. Cukuplah dengan cara kamu tidak mempelajari ilmu, itu dianggap menyia-nyiakan. Yang paling buruk. Menyia-nyiakan ilmu itu banyak bentuknya. Difahami, nggak diamalkan, menyia-nyiakan. Tapi yang paling buruk, menyia-nyiakan ilmu itu dengan cara tidak mau dipelajari. Tapi jadi tetaplah belajar, lalu setelah itu diamalkan. Orang yang memiliki ilmu tak ubahnya seperti orang yang membawa pedang. Pedang ini bisa menyelamatkan dirinya kalau dia gunakan secara benar. Ada rampok, ada musuh, ada lawan, mau membunuh, mau mencelakai, kita bisa selamat dengan pedang itu. Minimal untuk nangkis. Maksimalnya untuk balik menyerang. Jadi bisa menjadi penyelamat, tapi juga bisa menjadi perkara yang mencelakakan dirinya. Kalau nggak bisa mainkannya. Kalian tahu nunchaku, double stick, si buru celitea gening. Dua kayu disambungkan dengan rantai besi, diputar-putar, apa namanya itu? Nunchaku. Ini di tangan orang ahli berbahaya itu, bisa membunuh orang. Tapi di tangan orang yang tidak bisa memainkannya, bisa membahayakan diri sendiri. Putar-putar beletuk ke kepala sendiri. Ada yang begitu? Ada. Pedang juga begitu. Bagi yang nggak bisa diputer-puter cek ke diri sendiri. Ya. Ilmu itu seperti itu. Bisa menyelamatkan diri kita kalau diamalkan, diajarkan. Bisa mencelakakan diri kita kalau tidak diamalkan. Rasul SAW hadis sahih riwayat Imam Muslim. Dalam kitab sahihnya menyatakan Al-Qur'anu hujjatun lak au alaik. Al-Quran itu bisa menjadi hujjah yang menyelamatkanmu atau hujjah atau alasan yang mencelakakan kamu. Kamu bisa celaka dengan Quran. Kalau Quran ini diabaikan, apalagi ditentang. Tapi kamu bisa selamat, mulia, lahir batin dunia akhirat. Kalau diamalkan dan dimuliakan. Ini hadis. Apa maknanya? Laka in amil tabih wa alaika illam ta'mal bih. Quran bisa menjadi penyelamat kamu kalau kamu mengamalkannya. Tapi bisa mencelakakan kamu kalau kamu tidak mengamalkannya. Tidak hanya Quran, termasuk hadis yang sahih dari Nabi SAW wajib diamalkan. Dengan cara mempercayai seluruh informasi berita dari hadis selama sahih, mau masuk akal mau tidak. Emang ada hadis Nabi SAW yang tidak masuk akal? Banyak. Apalagi tentang tanda-tanda kiamat nanti. Muncul Dajjal. Dajjal nggak bisa dicerna oleh akal kita. Cuma 40 hari, hari pertama setahun, hari kedua sebulan, hari ketiga sepekan, bisa menyuruh langit untuk menurunkan curah hujan atau menahan, bisa memerintahkan bumi untuk mengeluarkan tumbuh-tumbuhan atau tidak, bisa memerintahkan kambing untuk menghasilkan susu atau tidak, itu kan nggak masuk akalnya.
Tapi itu diceritakan dalam hadis yang sahih, wajib untuk kita percayai. Dan banyak lagi, apalagi tentang alam gaib, alam kubur, tentang kiamat, bahwa nanti kita ini dikumpulkan di padang mahsyar dalam keadaan telanjang, matahari sangat dekat, sekitar 3 mil, orang terendam dengan keringatnya sendiri, nggak masuk akal. Tapi hadisnya sahih, wajib kita percayai. Dan selain percaya kepada semua berita dari hadis, walau nggak masuk akal, juga wajib melaksanakan hukum-hukumnya. Jadi bila ada nas Quran Sunnah baik berupa berita atau ketetapan dari Allah dan Rasulnya, seorang mukmin wajib menerima taslim. Tidak boleh mempertanyakan kenapa begitu, bagaimana, dan seterusnya. Karena itu bukan sikap seorang mukmin. Perhatikan surah Al-Ahzab ayat 36, Allah menyatakan, "Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa man ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina." Tidaklah pantas seorang mukmin laki-laki ataupun mukmin perempuan, bila Allah dan Rasulnya telah menetapkan satu urusan, mereka memilih urusan yang lain selain yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Quran ditolak, sunnah juga tidak diterima, dia malah mengikuti pendapat ro'yunya, hawa nafsunya, pribadinya, atau pendapat orang biasa. Maka nggak boleh. Itu maksiat. Kata Allah, "Wa may ya'sillaha wa rasulah." Siapa yang maksiat kepada Allah dan Rasulnya, faqad dhalla dhalalan mubina, dia sesat dengan kesesatan yang nyata. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulihi wattaqullah. Innallaha sami'un alim. Hai orang-orang yang beriman, jangan kalian mendahului Allah dan Rasulnya. Maksud mendahului Allah dan Rasulnya, mendahulukan ro'yu, pendapat pribadi daripada Quran Sunnah. Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi wa la tajharu lah bil qaul kajahri ba'dikum li ba'din an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Jangan kalian meninggikan suara kalian di atas suara Nabi. Karena Nabinya tidak ada. Gimana cara meninggikan? Sekarang pun bisa kalau Nabi, walaupun Nabi sudah tidak ada, kita lebih menomorsatukan pendapat kita daripada ajaran Nabi. Itu sama dengan meninggikan suara di atas suara Nabi. Di akhir ayat, antahbatu a'malukum wa antum la tash'urun. Nanti batal amal-amal kamu, terhapus pahala kebaikan kamu tanpa kamu sadari. Jadi lihat, ada ancaman dari Allah dan Rasul. Kalau lebih mendahulukan pendapat ro'yu, ketetapan Allah dan Rasulnya dikesampingkan, tidak diamalkan, ada ancaman. Makanya Nabi SAW zaman baheula seringkali berbicara di hadapan para sahabat dengan isi pembicaraan yang aneh, jauh dari akal pemikiran para sahabat. Tapi para sahabat nerima, tidak pernah mengatakan kenapa begitu wahai Rasulullah, bagaimana hal itu wahai Rasulullah. Tidak. Berbeda dengan orang-orang zaman Kiwari. Kalau umpamanya ada hadis Nabi SAW yang mereka tidak bisa fahami dengan akal, itu langsung ditolak.
walaupun sahih. Ada tokoh Islam dunia tuh, nggak perlu saya sebut. Kalau disebut mungkin banyak yang tahu. Ketika ada hadis Nabi SAW menyatakan, "Idza waqa'a dzubaba fi ina'i ahadikum falyughammis." Kalau ada lalat yang jatuh ke dalam minuman salah seorang di antara kamu, celupkan lalat itu lalu buang. Lalatnya yang dibuang bukan minuman. Minumannya minum karena di salah satu sayapnya ada penyakit, di sayap lainnya ada obatnya, penawar. Hadis ini sahih. Tapi ada tokoh muslim dunia, bukan orang Indonesia, bukan orang Cileunyi, bukan orang Selat Sau juga. Dia menyatakan saya lebih percaya kepada dokter kafir daripada kepada hadis ini. Bayangkan. Jadi kalau ada minuman dia nggak mau minum. Kalau sudah dicelupin, dicelupin lalatnya dia. Kurang percaya kepada hadis Nabi SAW. Jadi ini sikap yang bertolak belakang dengan ayat dan hadis yang sahih. Contoh lain umpamanya ketika Nabi SAW dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim menyatakan, "Yanzilu Rabbuna ila sama'id dunya hina yabqa thuluthul lailil akhir. Fayaqul, man yad'uni fastajibalah, man yas'aluni fa'utiyah, man yastaghfiruni fa'aghfirallah." Kata Nabi SAW, Allah turun ke langit dunia ketika tersisa sepertiga akhir malam. Lalu berkata, siapa yang berdoa kepadaku di saat ini aku ijabah. Siapa yang meminta akan aku berikan. Siapa yang minta ampun aku akan ampuni. Hadis ini sahih riwayat Imam Bukhari. Ini hadis yang masyhur bahkan mutawatir. Tapi saat itu tak ada seorang pun sahabat yang ngacung lalu bertanya, "Wahai Rasulullah, bagaimana Allah turun?" Kalau turun arasnya kosong, kan Allah istiwa di atas arasnya. Kalau Allah turun arasnya kosong tuh. Atau pertanyaan lain, kalau zaman sekarang pertanyaan muncul lagi, itu kan bumi bulat. Dan malam itu bergiliran di setiap negara. Ya, sekarang di kita jam 4 lebih. Ada nggak sekarang di negara lain sudah malam ada? Ada. Mungkin di daerah timur sono. Ada yang sepertiga akhir malam. Nanti sepertiga akhir malam di kita, di negara lain siang, dan seterusnya. Jadi sepertiga akhir malam itu bergiliran di setiap tempat, di negara tertentu. Pasti ada sepertiga akhir malam. Kalau begitu Allah turun terus dong, kan gitunya. Tidak apa? Tidak istiwa di atas arsy. Ada pertanyaan itu? Ada. Muncul. Dan pertanyaan-pertanyaan lain. Yang menunjukkan pertama kebingungan mereka, yang kedua ketidakmampuan mereka adalah memahami sifat-sifat Allah. Dikiranya sifat Allah itu seperti sifat makhluk. Kalau Allah turun dari aras ke langit dunia, arasnya kosong, itu kan kayak makhluk ya. Kalau Allah istiwa di atas aras, butuh aras berarti itu kayak makhluk, berarti salah, bukan begitu pemahamannya. Kalau Allah istiwa di atas aras berarti arasnya lebih besar dong. Keliru kalau memahaminya begitu. Allah itu mustawin ala arsyih bima yaliqu bijalalihi wa azamatihi. Allah itu istiwa di atas aras dengan makna yang layak bagi kemuliaan dan keagungan Allah. Kalau difahami arasnya lebih besar berarti nggak layak pemahaman seperti itu. Kalau difahami berarti butuh aras, bukan begitu maknanya. Keliru, salah gitu ya.
Kumaha tuh laisa kamitslihi syai'un. Jadi banyak muncul pertanyaan-pertanyaan yang bernada tidak percaya. Lalu akhirnya ditolak. Karena itulah maka wajib bagi kita untuk menerima semua informasi dari Allah dan Rasul-Nya tentang perkara-perkara yang gaib dengan penerimaan yang penuh. Gak boleh ditentang, gak boleh diprotes, apalagi diragukan, apalagi disamakan sifat Allah dengan sifat makhluk atau mengukur alam gaib dibandingkan dengan alam nyata. Seperti nanti di alam kubur itu ada satu himpitan. Gak ada yang selamat sesoleh apapun walaupun baik dihimpit sampai remuk. Lalu setelah itu utuh lagi seperti semula. Itu kan gak masuk akal. Kayak Tom and Jerry kalau sudah kegilis setum, pejet, bisa hidup lagi? Bisa dipompa, berhidup lagi. Gak masuk akal. Tapi itu diterangkan dalam hadis sahih. Maka bukan Tom and Jerry. Yang di alam kubur tadi. Ada orang ditanya oleh malaikat membawa palu sebesar apa gitu godam yang bila palu itu dipukul ke gunung batu, gunung itu bakal rata jadi tanah. Di alam kubur ditanya gak bisa jawab, lalu dipukul sampai pejet. Tapi utuh lagi. Itu di alam gaib berbeda dengan kondisi di alam nyata. Wajib kita percaya. Wajib untuk kita yakini. Karena apa? Karena perkara gaib di luar nalar kita. Dan banyak contoh-contoh tentang masalah ini. Jadi akidah keyakinan wajib dibangun di atas kitab Allah dan sunnah Rasulnya. Tidaklah semua kita manusia mengetahui, tidak ada ranah bagi akal untuk berbicara perkara-perkara gaib. Kecuali keterangannya bersumber dari yang maha mengetahui perkara yang gaib. Alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahadan illa man irtada min rasulin. Surah Jin. Allah lah yang maha mengetahui perkara gaib. Dan Allah tidak memberitahukan perkara gaib ini kepada siapapun, kepada seorang pun, kecuali kepada Rasul yang diridhoinya. Rasul mah diberitahu, makanya ada perkara-perkara gaib yang disampaikan oleh Nabi SAW. Jadi perkara gaib bagian dari akidah, sumbernya Quran atau sunnah. Haram mempelajari perkara gaib kalau sumbernya bukan dari Quran sunnah. Ada orang memberitahukan perkara gaib begini. Nggak boleh kita percayai. Kecuali sumbernya dari Quran sunnah. Ini baru wajib percaya, mau masuk akal maupun tidak, pokoknya wajib kita percaya. Allah menyatakan, "Dzalikal kitabu la raiba hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib." Orang bertakwa adalah orang yang beriman kepada perkara gaib selama yang gaib itu diterangkan dalam Quran dan sunnah. Demikian juga dalam perkara-perkara ibadah, bagaimana tata cara kita beribadah kepada Allah Azza wa Jalla wajib dibangun di atas dua landasan, dua fondasi. Siapa yang tidak memiliki salah satu saja di antara dua fondasi itu, maka ibadahnya runtuh. Dalam arti nggak benar, dalam arti ditolak. Apa saja dua fondasi itu? Pertama, niat yang ikhlas. Kedua apa? Mutaba'ah.
Maksudnya mutaba'ah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, mengikuti contoh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka hendaklah setiap muslim membangun ibadahnya dengan berdasarkan kepada syariat Allah yang dibawa oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh mengada-adakan tata cara ibadah baru dalam agama Allah itu, baik dari asalnya ataupun dari tata caranya. Maka para ulama berkata, la budda fil ibadah an takuna thabitatan bisyar'i fi hayatiha wa fi makaniha wa fi zamaniha wa fi sababiha. La budda an takuna thabitatan bisyar'i fi hadhil umuri kulliha. Mau tidak mau ibadah itu harus berdasarkan keterangan syariat, baik tentang tata caranya, tempatnya, waktunya, sebabnya, dan yang lain-lainnya, ya. Oleh karena itu, maka dikatakan oleh mu'allif, fa'in afalau anna ahadan asbata syai'an minal asbab liibadatin ta'abbadallaha biha duna dalilin radadna alaihi dhalik wa qulna inna hadha ghairu maqbul li'annahu labudda ay yuthbata bi anna hadha sababun litilkal ibadah wa illa falaysa bimaqbulin min. Kalau ada seseorang yang menetapkan suatu sebab untuk beribadah kepada Allah tapi tanpa dalil, kita tolak. Kita katakan ini nggak akan diterima. Contoh umpamanya, ada ibadah yang ada sebab. Apa contohnya? Contohnya sholat tahiyatul masjid. Apa sebabnya? Masuk masjid. Syukrul wudhu. Apa sebabnya? Dia berwudhu. Terus apalagi contohnya? Adanya qasar. Apa sebabnya? Safar. Ada sebab, ada hukum. Al-hukmu yaduru ma'a illatihi. Wujudan wa adaman. Hukum itu beredar karena ada sebab. Ada tidaknya hukum bergantung kepada ada tidaknya sebab. Kalau nggak safar, nggak boleh qasar. Kalau tidak punya wudhu, nggak boleh sholat syukrul wudhu. Kalau tidak masuk masjid, nggak boleh sholat tahiyatul masjid. Nah, contoh umpamanya. Kita masuk ke areal pekuburan. Dar sholat 2 rakaat. Apa? Karena menghormati orang yang dikuburkan di sini. Kita sholat 2 rakaat dengan sebab masuk ke areal pekuburan. Dari mana sebab itu teh? Melahirkan sholat 2 rakaat gak ada, gak boleh gitunya. Kalau kita bersin, apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan? Jawab betul. Kalau kita bersin, apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita ucapkan? Alhamdulillah. Ada hadisnya? Ada. Nah sekarang kalau huai. Apa yang harus kita ucapkan? Tahu huai? Menguap. Kalian kan suka, terutama kalau ngaji sering menguap. Ada enggak hadisnya kalau idza ta'assaba ahadukum falyahmadillah. Apabila salah seorang di antara kalian huai, hendaklah memuji Allah. Ada? Tak ada. Terus apa yang harus kita katakan ketika huai? Gak ada. Maka itulah sunnah Nabi SAW. Gak ada zikir atau doa khusus.
Ada orang ijtihad. Kalau hai ta'awudz. Kenapa? Karena at-tasa'ub minasyaiton. Fa'idha tasa'aba ahadukum falyaqdim mastata'. Hai itu dari setan. Apabila salah seorang di antara kalian hai, tahan semampu mungkin tak etata. Ada sunnahnya, tahan tipe perakat tipe beragik. Atau tutup mulut. Nahan. Tapi Nabi SAW tidak memerintahkan hamdalah atau ta'awud. Lalu ada orang ta'awud, kenapa? Karena tadi tasa'ub itu dari setan. Lalu Allah menyatakan, fa imma yanzaghannaka minasyaitoni nazgun fasta'idz billah. Kalau kamu dikenai oleh salah satu godaan setan, maka berlindunglah kamu kepada Allah. Nah, hai dari setan jadi ta'awud. Itu cocok logi namanya, dicocok-cocokkan. Kalau betul ada sunnahnya ta'awud ketika hai, pasti ada hadisnya Nabi mengucapkan atau memerintahkan seperti bersin. Oleh karena itu menetapkan sunnah ta'awudz ketika hai tidak ada sebab, tidak ada dalil. Kalau menyunahkan ta'awudz sunnah, apa alasannya? Itu karena dari setan. Maka itu cocok logi tadi ya. Lihat pengamalan Nabi SAW maka tidak ada. Oleh karena itu para ulama menyatakan al-aslu fil ibadati al-khatar hatta yaquma dalilun al-masyru'iyah. Pada asalnya ibadah itu terlarang sampai ada dalil yang mensyariatkannya. Al-aslu fil ibadati at-tahrim. Ada orang tuh mana dalilnya bahwa ibadah itu asalnya haram. Itu orang nggak pernah belajar usul fiqih itu. Apalagi ada orang mengatakan pada asalnya ibadah itu wajib karena Allah menyatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, wajib. Dia nggak paham yang dimaksud ibadah di sini. Maksudnya pelaksanaan melakukan ibadah ritual mahdhah tertentu haram kecuali ada dalil. Apa dalilnya? Salah satunya Al-Quran surah Asy-Syura 21 menyatakan amlahum syuraka'u syara'u lahum minad din ma lam ya'dzam bihillah. Atau apakah mereka ini punya sekutu-sekutu yang menetapkan syariat bagi mereka berupa agama yang tidak Allah izinkan. Tidak Allah izinkan maknanya tidak Allah perintahkan. Nggak ada ayat, nggak ada hadis yang merintahkan. Lalu ditetapkan sebagai syariat bagi agama. Nggak boleh. Makanya pada asalnya menetapkan syariat tertentu haram. Tidak boleh. Karena itu hak Allah untuk menetapkannya. Bukan hak orang, bukan hak manusia. Makanya ketika ada orang mengamalkan satu amal ibadah, tapi nggak ada perintah dari Allah dan Rasul, ditolak. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Man ahdatsa fi amrina ma laisa min fahuwa raddun. Orang yang mengada-adakan satu ibadah di dalam agama kami, tapi nggak ada perintahnya, itu ditolak. Tidak akan diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Maka berkata Syekh Al-Utsaimin, hatta law kunta mukhlisan wa turidul wusula ila Allah Azza wa Jalla wa turidul wusul ila karamatihi walakinnahu ala ghairil wajhil masyru' fa inna dhalika mardudun alaik. Walau annaka aradta al-wusula ila Allah min tariqin lam yaj'alhu Allahu tariqan lil wusuli ilaih fa inna dzalika mardudun alaih.
seandainya kamu ikhlas dalam beribadah, ingin sampai kepada Allah, ingin sampai meraih kemuliaan dari Allah, tapi cara ibadahnya itu tidak dengan cara yang disyariatkan, maka ibadah kamu ditolak. Kalau kamu ingin sampai kepada Allah, tapi dengan cara yang tidak ditetapkan oleh Allah sebagai cara untuk sampai kepada Allah, nggak akan bisa sampai, ditolak. Atau jangankan Allah, manusia aja begitu. Umpamanya nih, saya dari Selasau mau ke Cileunyi, masuk jalan tol. Tolnya itu macam-macam, bisa Padalarang, bisa Baros, bisa Marga Asih, bisa Jalak Harupat, macam-macam tuh. Di jalan tol teh banyak cabang-cabangnya, jalannya, jurusannya. Masuk tol bisa ke Jakarta, bisa ke Subang, bisa ke Cisumdawu, ke Cirebon, ke sana sampai akhirnya kemana? Ke Surabaya juga bisa ya. Nah, bisa keluar di Cirebon, di Majalengka, di Indramayu, di Solo, di Jogja, bisa tuh. Kita atau saya dari Selasau mau ke Cileunyi. Agar sampai, nggak bisa sembarangan, nggak bisa semau saya. Harus saya dengan rambu yang tertera di pinggir jalan tol. Supaya masuk ke Jalak Harupat. Ikuti tuh jurusan Cileunyi. Jangan keluar di Marga Asih, jangan ke Soreang, jangan ke Pasteur. Karena ke Jakarta ke Pasteur. Ya. Atau jangan engkete keluar di Muhammad Toha, di Buah Batu. Nanti nggak akan bisa sampai. Kalau mau sampai, keluarlah di gerbang tol Cileunyi. Nanti Cileunyi kita aya jurusanana, aya anu ka Jatinangor, aya anu ka Garut, aya anu muter deui ka Cibiru terus ka dieu nya. Itu kan jelas gamblang. Rambu-rambunya ya, petunjuknya. Kalau mau sampai ke sini, ke Pondok Pesantren Al-Islam Cileunyi, ikuti itu baru bisa sampai itu. Kalau enggak, kadinya mah sumpek atau sempit, kaditu tuh anu kosong piur teh ka Padalarang, terus ke Jakarta nyawe nyemprungnya blas teh ka Bogor, blas teh ka Jakarta, atau tambah jauh. Itu baru di dunia, bikinan orang. Apalagi syariat, mau sampai kepada Allah harus melalui jalan yang Allah tetapkan. Nggak bisa ngarang-ngarang sendiri semau kita. Cileunyi masuk macet, jalannya mending ka Pasteur. Wah, itu gak akan sampainya. Wayahna walaupun sempit, walaupun macet, memang ke sana jalannya. Nikreh tur ngeureuy. Slow but sure. Alon-alon asal kelakon. Ya, nanti insya Allah sampai. Kalau jalannya benar. Berdasarkan hal itulah maka wajib bagi setiap penuntut ilmu untuk melakukan ibadah kepada Allah sesuai dengan ilmu syar'i yang sampai kepadanya, keterangan dari syariat yang sampai kepada dari Quran Sunnah, tidak menambah, mengurangi, apalagi merubah. Lalu berkata, inilah perintah yang Allah tetapkan kepada saya untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Tidak boleh pula kita memilih sesuai dengan kehendak hati kita. Kayaknya lebih adem begini cara ibadatnya, nggak boleh. Sumber agama adalah wahyu Quran Sunnah. Bukan perasaan, bukan otak, bukan kebiasaan adat setempat, atau bukan kesepakatan orang. Tidak boleh.
Jadi hati kita bukan penentu benar atau tidaknya ibadah yang kita lakukan kepada Allah. Seringkali orang melakukan ibadah semaunya, hatinya tenang, lalu menganggap itu bagus dan benar, padahal keliru. Karena apa? Oleh syaitan dihiasi. Seluruh perbuatan buruk yang menyimpang dari agama ini oleh syaitan dihiasi sehingga nampak seolah-olah menjadi bagus. Lalu terus dipertahankan, diamalkan sampai mati. Ketika dikoreksi, marah dia. Allah berfirman dalam Quran surah Fatir ayat 8, "Afaman zuyyina lahu su'u amali fara'ahu hasanan fa innallaha yudhillu man yasha wa yahdi man yasha." Kata Allah, mana yang lebih baik? Orang yang beramal baik ataukah orang yang beramal buruk? Lalu amal buruknya dihiasi oleh setan sehingga dia menganggap amal buruknya sebagai satu kebaikan. Sesungguhnya Allah menyesatkan orang yang dikehendaki dan memberikan hidayah kepada orang yang dikehendaki. Jadi bukan perasaan. Benar tidaknya sebuah ibadah tapi ditimbangnya dengan nas, Al-Quran dan As-Sunnah. Itu dalam hal melakukan ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Demikian juga setiap, tadi sudah dalam masalah akidah, masalah ibadah. Demikian juga masalah muamalah, akhlak, adab. Wajib berdasarkan ilmu syar'i. Menyeru manusia untuk memiliki akhlak yang mulia, berupa kejujuran, berupa menunaikan janji, berupa menginginkan kebaikan untuk sesama mukmin, dan itu tanda iman. Nabi SAW menyatakan, "La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsihi minal khair." Hadis ini sering disalahartikan oleh orang. Pernah nggak kalian mendengar terjemahan hadis ini? Tidaklah beriman salah seorang di antara kalian sebelum dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Ada pernah? Keliru, bukan gitu hadis itu. La yu'minu ahadukum. Tidak beriman salah seorang di antara kamu hatta sehingga yuhibba li akhihi. Sehingga dia mencintai untuk saudaranya, bukan mencintai saudaranya. Mencintai untuk saudaranya, ma yuhibbuhu li nafsihi, apa yang dia cintai untuk dirinya, dalam kurung minal khair, berupa kebaikan. Maknanya, tidaklah seseorang dikatakan beriman sehingga dia mencintai kebaikan untuk saudaranya sebagaimana dia mencintai kebaikan itu untuk dirinya sendiri. Kalau kita suka kita diramahi oleh orang, kita pun harus ramah ke orang. Kalau kita suka orang lain menghargai kita, kita juga harus menghargai orang. Kalau kita suka kita diberi hadiah oleh orang, kita juga harus ngasih hadiah ke orang. Itu maksudnya tuh. Perlakukan orang lain sebagaimana kita suka kalau kita diperlakukan seperti itu untuk orang lain. Hadis tadi sahih riwayat Imam Bukhari juga Imam Muslim dalam dua kitab sahihnya. Dalam hadis yang lain, riwayat Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim, berkata Nabi SAW, man ahabba ayyuzahzaha anin nar wa yudkhalal jannah falta'tihi maniyatuhu wa huwa yu'minu billahi wal yawmil akhir wal yati ilan nas ma yuhibbu ayyu'ta ilaih. Siapa orang yang ingin dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga,
hendaklah dia menemui kematian dalam keadaan dia beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan hendaklah dia melakukan kepada manusia perlakuan yang dia suka kalau dia diperlakukan seperti itu. Paham kan maksudnya? Artinya berakhlak yang baik. Kita suka kalau orang lain berakhlak baik kepada kita, kita juga harus begitu. Berakhlak baiklah kepada orang. Berdasarkan hal itu, kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala, wa katsirun minan nas indahum ghirah wa hubbun lil khair, walakin la yas'auna an-nas bi akhlaqihim. Najiduhu indahu syiddah wa unuf hatta fi maqami da'wati ila Allah azza wa jalla. Najiduhu yasta'milu al-unuf wa syiddah wa hadha khilaful akhlaq allati amara biha Allah azza wa jalla. Kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala, banyak orang mereka memiliki semangat yang tinggi mencintai kebaikan bagi orang, tapi tidak menunjukkan akhlak kepada manusia dengan akhlak yang baik. Kita lihat mereka itu kasar keras. Sampai ketika dakwah mengajak manusia kepada Allah juga memakai metodologi yang kasar dan keras. Bahasa itu bahasa-bahasa yang dengarnya aja nggak srek gitu. Dipakai dalam hal dakwah. Ini menyimpang dari akhlak yang diperintahkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada banyak sekali keutamaan akhlak yang diterangkan oleh Al-Quran dan Sunnah. Di antaranya, akhlak itu menyebabkan orangnya menjadi paling dicintai oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kelak di akhirat kedudukannya sangat dekat dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada hari kiamat. Apa maknanya? Maknanya dia akan mulia tinggi kedudukannya. Karena kalau dekat dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berarti Nabi kan di atas ya. Di level yang tertinggi. Kita dekat berarti orang itu sama-sama tinggi. Kedudukannya, kemuliaannya di akhirat. Ini sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi. Berkata Rasul alaihi salatu wasalam, inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamah ahasinakum akhlaqa. Wa inna abghadakum ilayya wa ab'adakum minni yaumal qiyamah as-sarsarun wal mutasyaddiqun wal mutafaihiqun. Sesungguhnya orang yang paling aku cintai di antara kalian dan paling dekat kedudukannya dengan aku pada hari kiamat, orang yang paling baik akhlaknya di antara kalian. Paling baik, paling dicintai oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan paling dekat kedudukannya pada hari kiamat. Artinya paling tinggi dia. Sebaliknya orang yang paling aku benci di antara kalian dan paling jauh kedudukannya dengan aku pada hari kiamat. Kalau paling jauh berarti rendah tuh. Nabi di atas, ini di bawah. Ina. 3 orang. Tiga-tiganya menunjukkan keburukan akhlak. Pertama as-sarsarun. Kedua al-mutasyaddiqun. Ketiga al-mutafaihiqun. Asar-sarun itu bahasa kitanya bahasa silenyi. Loba catur tanpa bukur. Tahu maksudnya? Loba catur bukan catur sekak seter, bukan. Catur itu ngomong. Banyak ngomong tapi nggak ada makna, nggak ada isi, kotor semua. Jelek omongan. Al-mutasyaddiqun dari asyadqu, rahang. Orang yang kalau ngomong itu suka lebay, dihiasi, dibagus-baguskan untuk menarik perhatian.
Dua-duanya cara berbicara yang dibenci oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Keburukan akhlak. Orang yang paling aku benci di antara kalian adalah, dan yang paling jauh kedudukannya, as-sarsarun, al-mutasyaddiqun, dan al-mutafaihiqun. Qalu, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, qad alimna as-sarsarun wal mutasyaddiqun, famal mutafaihiqun. Wahai Rasulullah, kami sudah tahu makna as-sarsarun dan al-mutasyaddiqun. Afa al-mutafaihiqun? Al-mutafaihiqun bahasa Arab. Para sahabat orang Arab, tapi nggak tahu apa maknanya. Lalu dijawab al-mutakabbirun, orang-orang yang takabur, yang sombong. Jadi hadis tadi menjelaskan tentang akhlak. Akhlak yang baik menyebabkan orang itu dicintai oleh Nabi SAW, otomatis pasti dicintai oleh Allah. Akhlak buruk dibenci, otomatis dibenci juga oleh Allah. Akhlak yang baik menyebabkan orang itu dekat kedudukannya dengan Nabi pada hari kiamat alias mulia. Akhlak yang buruk jauh alias hina pada hari kiamat. Itu kedua. Ketiga, akhlak yang baik penyebab terbanyak manusia masuk ke dalam surga. Dan akhlak yang buruk penyebab terbanyak masuknya orang ke dalam neraka. Kan orang masuk surga penyebabnya banyak tuh. Tapi penyebab terbanyak akhlak yang baik. Orang ke neraka penyebabnya banyak, tapi penyebab terbanyak adalah akhlaknya buruk. Kata Abu Hurairah radhiyallahu an, su'ila li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam an aktsari ma yudkhilun nasal jannah. Nabi SAW ditanya, apa penyebab terbanyak masuknya orang ke dalam surga? Dijawab, taqwallah wa husnul khuluq. Takwa kepada Allah dan akhlak yang baik. Wa su'ila Rasul SAW an aktsari ma yudkhilun nasan nar. Lalu Nabi pun ditanya, apa penyebab terbanyak orang masuk neraka? Juga akhlak. Pertama al-fam, yang kedua al-faraj. Mulut dan faraj. Mulut ini akhlak loh. Mulutnya umpuk kotor, bukan tara gosok gigi. Tapi maksudnya kalau bicara buruk, nyelekit, menghina, membuli, memfitnah, menjelek-jelekan, membuat orang sakit hati. Nah itu tuh penyebab terbanyak orang masuk ke dalam neraka. Itu kemuliaan akhlak yang ketiga. Keempat, akhlak itu, akhlak yang baik maksudnya, menyebabkan timbangan amal baik kita itu super berat. Kan nanti kita ditimbangnya. Amal baik ada, amal buruk ada. Karena kita dua-duanya suka kita lakukan. Kita suka sholat, baca Quran, saum, ngaji, infak, sedekah. Itu mengalahirkan pahala. Tapi kita juga suka dosa. Suka gibah, suka bohong, suka menghina, mencela, menyakiti orang. Suka banyak. Ini melahirkan dosa. Pahala dosa, pahala banyak, dosa juga ada. Pahala penyebab ke surga, dosa penyebab ke neraka. Jadi kita ke surga atau ke neraka ditimbang. Fa amma man thaqulat mawazinuh fahuwa fi 'ishatir radiyah. Wa amma man khaffat mawazinuh fa ummuhu hawiyah. Jadi kalau lebih berat ke pahala, selamat dia. Dia berada dalam kehidupan yang bahagia. Kalau lebih berat ke dosa, celaka dia. Fa ummuhu hawiyah. Walaupun pahalanya ada, tapi kalah oleh dosanya. Maka bikin pahala lebih berat daripada dosa.
Bagaimana caranya? Perbanyak amal ibadah, terutama amalan yang menyebabkan timbangannya lebih berat. Salah satunya akhlak yang mulia. Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Laisa syai'un athqala fil mizani indallahi yaumal qiyamah min husnil khuluq." Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada sesuatu pun yang lebih berat di sisi Allah, dalam timbangan di sisi Allah pada hari kiamat dibanding akhlak yang mulia. Akhlak mulia itu menyebabkan pahalanya sangat besar, berat, dan menyebabkan timbangan amal kebaikannya lebih berat. Maka jangan dianggap remeh kemuliaan akhlak, walaupun ibadahnya mungkin tidak begitu hebat. Selain itu, kemuliaan akhlak itu bisa melahirkan pahala yang banyak. Sebanding dengan ahli tahajud dan ahli saum. Bayangkan kalau seorang malamnya tahajud semalaman, siangnya saum sesiangan. Sepanjang siang. Malam ibadah, siang ibadah. Kebayang nggak banyaknya pahala? Kebayang. Ternyata akhlak yang mulia melahirkan pahala segede itu. Nabi SAW menyatakan, innal muslimal musaddad. Ini dalam satu lafaz. Sesungguhnya seorang muslim yang musaddad. Musaddad itu yang simple. Tidak terlalu giat ibadahnya. Pas-pasan. Tapi bihusni khuluqihi yudrikud darajatal sawamil qawwam. Tapi muslim yang musaddad, muslim yang ibadahnya biasa-biasa aja, dengan kemuliaan akhlaknya dia bisa meraih pahala ahli tahajud, ahli saum. Disebut darajatas sawamil qawwam. Sawam qawwam, bukan soim qaim, tapi pakai sigat mubalaghah. Sawam itu ahli saum, qawwam itu ahli tahajud. Malamnya tahajud, siangnya saum, ini sawam dan qawwam. Seorang muslim musaddad, tara tahajud, tara saum sunnah, akhlaknya mulia, itu mencapai derajat. Makna derajat pahala. Imam Ibnu Hajar menyatakan raf'atud darajat li kasratis tsawab. Ketinggian derajat di surga itu karena banyaknya pahala. Ini ketika menjelaskan ayat yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Darajat di sana pahala. Jadi walaupun tara tahajud, tara saum sunat, akhlaknya mulia, itu pahalanya sama dengan ahli tahajud dan ahli saum. Pernah mendengar riwayat Amr bin As radhiyallahu anhu? Ketika lagi ngumpul dengan Nabi SAW, beliau berkata, sebentar lagi akan datang kepada kita seorang calon ahli surga. Ternyata ada orang sambil menenteng dua sendalnya, kislik datang. Oh, ini ahli surga. Besoknya lagi ngariung lagi. Sebentar lagi akan datang seorang ahli surga. Kislik. Datang dia lagi sampai 3 kali dia ahli surga. Dan Nabi SAW berbicara begitu berdasarkan wahyu dari Allah. Sampai Amr bin As penasaran, pasti orang ahli ibadah hebat nih. Sampai disapa ahli surga. Saya mau siki lidi lah pokoknya. Mau apa? Disiki lidi. Di siki lidi. Di apa? Dipantau. Masa nggak tahu siki lidi? Dipantau. Ingin diketahui. Akhirnya dia datang minta izin nginep 3 hari. Ingin tahu apa yang dilakukan malam hari. Disangkanya tahajud semalaman itu, ibadah semalaman. Dia lihat kereknya gerek sampai subuh. Nggak bangun walaupun untuk
salat serokat atau untuk membaca walaupun seayat, tidak. Hanya kalau bangun dia terdengar berzikir, tapi terus tidur lagi sampai subuh bablas. Subuh maka masjid. Siangnya dilihat amalannya apa, saum, apa baca Quran, zikir, doa, atau apa. Biasa. 3 hari 3 malam begitu, hampir-hampir aku menganggap rendah dia karena ibadahnya nggak ada yang istimewa. Setelah 3 hari 3 malam aku baru buka rahasia. Penyebab aku nginep di rumahmu itu karena aku mendengar Nabi SAW menyatakan akan datang ahli surga. Ternyata 3 kali kamu yang datang. Apa sih yang kamu amalkan? Apa dia berkata? Ma'amiltu illa maqad ra'ait. Aku tidak mengamalkan apapun kecuali seperti yang kau lihat. Itu aja. Anehnya. Bukan ahli ibadah siang atau malam, tapi ahli surga gitu. Dir. Falamma walla da'ahu. Ketika dia itu sudah izin pulang, sudah OTW, dipanggil lagi. Sini. Lalu dia menyatakan, fa wallahi ma'alimtu illa ma qad ra'ait. Demi Allah. Saya tidak mengamalkan apapun kecuali sebatas yang kamu lihat, kecuali sesungguhnya aku dalam hatiku tidak memiliki keburukan kepada sesama muslim. Nggak ada benci, nggak ada dengki, nggak ada iri, nggak ada hasad, nggak ada yang seperti itu, nggak ada, bablas. Dan itu kemuliaan akhlak, kebersihan hati. Pantas satu. Kalau nggak ada dengki, nggak ada benci, akhlaknya mulia. Selalu kepada sesama. Walaupun tidak tahajud, tidak saum sunnah, tidak ibadah, kemuliaan akhlaknya itu melahirkan pahala yang sebanding dengan ahli tahajud dan ahli saum. Lihat, hebat kan? Akhlak itu luar biasa. Dan akhlak lahir dari ilmu. Ilmu yang diamalkan itu berupa kemuliaan akhlak. Tadi Abu Darda menyatakan la takunu taqiyan hatta takuna aliman wa la takunu bil ilmi jamilan hatta takuna bihi amilan. Kamu nggak bisa bertakwa sebelum kamu berilmu. Tapi dengan ilmumu kamu tidak dikatakan jamil. Jamil teh kasep. Sebelum kamu beramal. Ada namanya Jamil di sini? Tinggal lihat kadi itu mana Jamil, Cung? Oh, ya benar kasep. Tapi kasep di dalam ini bukan kasep fisiknya. Walaupun umpamanya berilmu lalu diamalkan, tapi goreng patut mah anggar we goreng patut. Walaupun orang itu bodoh, tidak beramal, tapi kalau kasep mah tetap kasep. Lalu apa yang dimaksud jamil? Jamil di sana indahnya akhlak, perbuatan, perilaku. Coba lihat dalam Al-Quran. Setiap kali Allah menggunakan kata-kata jamil, pasti digunakan untuk mensifati perbuatan, bukan mensifati bentuk tubuh. Allah berfirman wahjurhum hajron jamila. Tinggalkan mereka dengan cara meninggalkan yang jamil. Jamil di sini dipakai untuk mensifati hajar, cara meninggalkan perbuatan. Wasbir sabron jamila, sabarlah kamu dengan sabar yang jamil. Jamil di sini dipakai untuk mensifati sifat sabar. Itu perbuatan. Para istri Nabi pernah meminta nafkah tambahan loh. Biasa nama umpamanya sehari 1 juta, ini minta 10 juta. Contoh merenya. Liar tuh kalau ada suami dimintai gitu. Liar. Sampai Allah menurunkan ayat ya ayuhan nabi qul li azwajika in kuntunna turidnal hayata dunya wa zinataha
fata'alaina umatti'kunna. Tapi di akhir ayat apa? Wa usarrihkunna sarahan jamila. Katakan oleh Muhammad Nabi kepada istri-istrimu, kalau kalian menginginkan kehidupan dunia dan kemewahannya, sini aku akan penuhi. Akan aku berikan. Tapi di akhir ayat, wa usarrihkunna sarahan jamil. Aku ceraikan kalian dengan cara cerai yang jamil. Cara menceraikan yang indah. Jamil di sini juga dipakai untuk mensifati indahnya apa? Perbuatan. Jamil itu keindahan akhlak. Wala takunu bil ilmi jamilan hatta takuna bihi amilan. Dengan ilmu kamu nggak bisa jadi orang jamil. Jadi orang yang indah perbuatannya, bagus perilakunya, mulia akhlaknya sebelum kamu mengamalkan ilmu itu. Kemuliaan akhlak itu pengamalan dari ilmu. Coba amalkan ilmu. Siapa yang memudahkan urusan orang, Allah akan mudahkan urusan dia dunia akhirat. Lakukan. Itu keindahan perilaku, kemuliaan akhlak. Siapa yang menolong orang, Allah akan tolong. Menolong orang itu keindahan perilaku, kemuliaan akhlak. Terus kalau ketemu orang coba tersenyum. Itu keindahan akhlak ya, dan seterusnya. Jadi ternyata akhlak itu lahir dari ilmu. Akidah lahir dari ilmu, ibadah lahir dari ilmu, akhlak, muamalah, adab lahir dari ilmu. Jadi inilah buah dari ilmu, amal. Dari ilmu lahir akidah yang lurus, ibadah yang bagus, akhlak yang mulia. Inilah tujuan dari dipelajarinya ilmu. Jadi ilmu hanya alat, ilmu hanya wasilah. Tujuannya adalah amal. Amal ini berwujud tauhid yang bagus, iman yang kuat, ibadah yang luar biasa, dan akhlak yang mulia. Ya, inilah agar ilmu kita berkah diamalkan. Cukup ya, sampai di sini saja dulu, dan kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Ada yang mau ngacung? Mau minta wejangan. Bagaimana cara mengembalikan semangat dalam menuntut ilmu yang menjadi muncul rasa futur, dan minta doanya agar kami dipermudah dalam ujian semester akhir. Emang ada santri di sini yang malas terus futur gitu, ada? Ada di sini? Di mana-mana ada. Tidak hanya di sini. Apa hanya sekarang? Enggak, zaman saya muda, masih muda sekarang. Tapi maksudnya semudah kalian, masih anak-anak. Ada rasa malas, ada futur, ada. Wajar, semuanya. Karena manusiawi itu, ya. Banyak faktor lah. Situasi, kondisi, masalah, pikiran, kantong, macam-macam tuh, ya. Apa yang harus kita lakukan ketika kita futur? Berkata Imam Syafi'i rahimahullah, ya akhi, lan tanalal ilma illa bisittah. Sa'unabbi'uha bitafsil. Wahai saudaraku, kamu tidak akan bisa meraih ilmu kecuali dengan 6. Aku akan terangkan ke-6 ini dengan rinci. Pertama, zakah, kecerdasan. Wahirsun, dan semangat. Jangan memble. Wajtihadun, dengan sungguh-sungguh. Jangan ala kadarnya. Para ulama menyatakan, atil ilma kullaka yu'tika ba'allah.
Wa atil ilma ba'daka wa lam yu'tika syai'a. Ilmu itu pelit loh. Berikan seluruh potensimu untuk ilmu. Ilmu akan memberikan sebagian dari dirinya kepadamu. Kalau kita sungguh-sungguh, ilmu gak akan ngasih seluruh dirinya. Hanya sebagian, tapi lumayan. Daripada lumanyun. Tapi berikan sebagian dari potensimu untuk ilmu. Sebagian aja, gak full, gak sungguh-sungguh. Ilmu tidak akan memberikan apa-apa kepadamu. Kalau kita belajarnya ala kadarnya, asal-asalan, ogah-ogahan, setengah hati, gak akan berhasil. Ini all out. Al-jaza'u min jinsil amal. Kata Imam Syafi'i, kamu gak akan dapat ilmu kecil dengan 6. Pertama, kecerdasan. Kedua, semangat tinggi. Jangan malas. Ketiga, kesungguh-sungguhan. Nah, keempat, wabulghah. Sampaikan ke orang tua kalian. Atau mungkin orang tua sekarang banyak mendengar. Dan biaya tinggi loh. Jangan dikira para ulama zaman dahulu menjadi ulama teh gratis. Enggak. Tahu enggak Imam Malik? Menjadi ulama itu sampai habis 40.000 dinar. Kalau diuangkan sekarang miliaran. 1 dinar itu sekitar 8 juta sekarang. 1 dinar itu kira-kira 1 dinar itu 4,25 gram emas. Emas sekarang hampir 2 juta. Kali 4, 8 jutaan. 1 dinar. 40.000 dinar, bayangkan berapa miliar. Beliau sampai membongkar rumahnya, kayu-kayunya dijual. Untuk apa? Untuk belajar. Ada satu kisah Hisham bin Amr, tapi saya kalau bercerita itu suka nangis, nggak tahu kenapa ya, haru gitu, makanya nggak akan saya ceritakan. Nah, malu. Nah, bulghah, biaya. Tapi sebanding dengan hasil. Bukan sebanding, jauh lebih berharga hasil daripada uang yang dikeluarkan. Itu para ulama zaman dahulu. Nanti suatu saat saya ingin menjelaskan di sini juga berapa besar biaya yang dikeluarkan oleh para ulama untuk menjadi ulama. Nanti akan mungkin kasih tahu untuk bulan depan. Pertemuan yang akan datang. Nanti kalau umpamanya mengingatkan, Ustaz nanti materinya gitu ya. Kita bicara uang nanti. Biar para orang tua tidak nunggak gitu. Tapi saya nggak ngarang-ngarang. Saya akan menggunakan data biaya yang besar yang ditekan oleh para ulama ketika belajar ilmu. Sampai menjadi ulama. Itu bulghah keempat. Coba sebut satu, apa tadi? Untuk mencari ilmu tuh, untuk memperoleh ilmu? Kecerdasan. 2, semangat. 3, sungguh-sungguhan. 4, biaya. 5, wasuhbatu ustadzin. Dekat dengan ustadz, bersahabat, tempel terus ustadz. Ilmu semua tuh. Dan yang 6, ini yang harus kalian sabar. Watulu zamanin. Itu waktunya panjang. Belajar ilmu sampai faham itu tidak seperti bikin bala-bala. Saat itu di adonan, saat itu digoreng, beberapa menit mateng, langsung dimakan, sore juga keluar lagi. Itu mah bikin bala-bala, bukan belajar. Belajar mah tahunan. Hanya orang-orang yang memberikan seluruh potensi untuk ilmu yang akan berhasil. Dia harus merasakan dulu derayan air mata, cucuran keringat, keroncongannya perut, hitamnya kulit terbakar sinar matahari, menggigilnya badan karena kedinginan, kadang sakit, kadang
begini dan begitu. Harus merasakan dulu itu. Baru nanti hasilnya itu akan terasa. Kalian tahu nggak berapa jumlah ustadz da'i yang sekarang aktif dakwah? Ada mungkin 100 atau 200. Dengan angkatan yang berbeda. Tahu nggak orang-orang yang seangkatan ustadz itu satu angkatannya 1 tahun ratusan. Sehingga 10 tahun ribuan. Kita sejak mulai datang dakwah salaf tahun 90-an sampai sekarang 30 tahun lebih itu harusnya sudah ribuan para duat, puluhan ribu. Tapi kenapa yang eksis cuma ratusan atau bahkan yang paling eksis lagi puluhan? Seleksi alam. Nah, semua orang yang belajar berhasil. Karena itulah maka dibutuhkan apa? Kesabaran. Ya, semoga kalian semua yang ada di sini oleh Allah diberikan semangat yang tinggi, kesungguh-sungguhan, kecerdasan, kemudahan. Dari pondok ini kelak lahir para ulama, para hufadz yang akan menyinari dunia dengan cahaya dakwah sunnah. Amin. Ya. Bagaimana cara masuk ke universitas yang ada di Madinah atau Mekah? Benarkah masuknya susah? Mudah. Datang aja ke sana, lalu masuk, langsung ada di dalam. Cuma ongkosnya gede. Ini waktu umroh, waktu haji di Madinah, coba. Itu gratis, nggak bayar. Bisa dipandu oleh mahasiswa di sana. Saya ingin ke Jamiah Islamiyah boleh. Saya di Mekah ke Ummul Qura boleh. Ditunjukkan boleh masuk boleh ya. Gampang kok, gratis masuknya. Doakan kami agar bisa sekolah ke Timur Tengah. Amin, ke sana ya. Tidak semua Timur Tengah benar enggak. Maksudnya jadi mahasiswa gitu, itu mah nasib. Minta aja kepada Allah agar Allah permudah. Bukan tergantung kepintaran, kecerdasan, sebab ada. Orang pintar, hafidz Quran, bahasa Arab lancar, ditanya semua pertanyaan dijawab. Apa kata Muqabil? Muqabil itu orang yang mau wawancara. Orang seperti antum gak perlu belajar di sini, dakwah aja langsung. Itu ditolak weh. Ada orang yang sampai di depan Muqabil yang mewawancarai, ditanya bahasa Arab ini, ditanya ini, jawabnya apa? Itu nyambung. Karena gak paham bahasa Arab. Ngomongnya juga A, I, U, A, Arab, Ab, Urub, Ub gitu. Apa yang terjadi? Dia yang diterima. Dia yang diterima. Jadi bukan karena prestasi kepintaran ya. Karena bukan karena koneksi juga. Itu nasib gitu. Minta aja kepada Allah. Dulu setiap tahun selalu ada muqabalah. Termasuk ke Bandung iya. Dulu pernah kita menjadi fasilitator muqabalah. Ada syekhnya dari Madinah datang beberapa hari di Bandung. Saya mendampingi. Saya disuruh ngecek hafalannya. Jadi pertama si calon itu ke saya dicek hafalan, setelah itu baru ke syekh. Apa yang terjadi setelah puluhan orang? Beliau bilang, terus terang, jatah Bandung cuma 1. Antum yang nunjuk. Ngapain proses tadi coba? Antum yang nunjuk. Katanya begitu. Aduh gimana. Jadi itu mah nasib ya. Tapi persiapkan diri antum, keilmuan, bahasa Arab, mental, fisik. Terutama berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Semoga antum ini semua nanti dimudahkan untuk bisa belajar ke sana ya. Amin. Jangan ada lagi. Cukupin. Apakah akhlak mulia juga bagus ketika beribadah kepada Allah? Apakah akhlak mulia termasuk juga bagus ketika ibadah kepada Allah?
atau dibedakan akhlak dengan bagus dalam ibadah. Seseorang dikatakan akhlaknya bagus kalau dia bagus berakhlak ke seluruh pihak. Pertama, terutama akhlak dia kepada Allah. Bagaimana akhlak yang bagus kepada Allah? Bertauhid secara benar kepada Allah, beriman secara benar, tunaikan hak-hak Allah. Itulah akhlak yang bagus kepada Allah. Kedua, akhlak kepada Rasul SAW. Ikuti sunnahnya, pegang teguh sunnahnya, jauhkan kebid'ahan. Baru akhlak kepada sesama manusia, itu pun dibagi-bagi. Ke orang tua, ke guru, ke sebaya, ke yang lebih mudah, beda. Tapi semua ada aturannya. Kalau akhlak ke seluruh pihak bagus, disebut berakhlak bagus. Makanya kalau ada orang kafir, akhlaknya kepada sama manusia bagus. Suka menyantuni, menolong, ramah gitu ya. Carekeun. Tidak ada cawadin. Tidak ada keburukan kepada semua orang. Kepada sesama manusia. Tapi kafir. Apakah orang itu akhlaknya bagus? Orang itu akhlaknya buruk. Karena apa? Kepada Allah dan kepada Rasulnya buruk. Walaupun kepada sesama manusia, bagus. Ada orang muslim, akhlaknya ke tetangga bagus, ramah, tapi tidak pernah sholat. Atau sholatnya belang-belang. Akhlak kepada sesama manusia bagus, kepada Allah dan Rasulnya buruk. Jadi tidak bisa dikatakan berakhlak baik, walaupun ke sesama manusia baik. Tapi buruk akhlaknya kepada Allah dan Rasulnya. Jadi seorang dianggap berakhlak baik pertama kepada Allah. Kalau akhlak kepada Allah bagus, efeknya buahnya pasti kepada sesama juga bagus. Karena berakhlak baik kepada sesama manusia bagian dari akhlak yang baik kepada Allah. Allah perintahkan kita berakhlak kepada sesama manusia. Kalau kepada manusia buruk, akhlak dia buruk kepada kata Allah. La yaskhar qaumun min qaumin. Asa ayyakunu khairum minhum. Terus, wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab. Ijtanibu katsiran minadh-dhann. Inna ba'dadh-dhanni itsm. Wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'd. Itu aturan Allah. Oleh kita dilanggar, berarti akhlak kita kepada Allah buruk. Kalau kita zalim kepada sama manusia, pertama kita durhakanya kepada Allah. Karena Allah melarang itu dan larangannya kita langgar. Baru yang kedua durhaka kepada sesama manusia. Terakhir. Ini yang paling saya suka. Nggak capek. Nggak harus mikir. Minta doa agar kita bisa berakhlak baik dan hatinya bersih. Amin. Ya, semoga akhlak-akhlak kalian dimuliakan oleh Allah dan hati-hati kalian dibersihkan oleh Allah. Tapi kalian sih berdoa untuk diri sendiri. Baca tuh. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha maulaha. Ya Allah, berikan ketakwaan kepada hati saya dan bersihkan. Wa zakkiha, bersihkan, sucikan jiwa saya. Anta khairu man zakkaha, engkaulah sebaik-baik pembersih jiwa. Anta waliyuha maulaha, engkaulah pemilik dan pelindung atau pengelola, pengurus jiwa ini. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' min qalbin la yakhsha min nafsin la tashba. Ini tentang akhlak. Allahumma hdina li ahsanil akhlak la yahdina. Kalau untuk aku, Allahumma hdini li ahsanil akhlak la yahdini li ahsaniha illa ant. Wasrif anni sayyi'ah la yasrifu anni sayyi'ah illa ant. Allahumma inni a'udzubika min munkaratil akhlaq wal a'mal wal ahwa wal adwa. Itu doa-doa minta akhlak yang
yang baik. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin wa antaghfira li wa tarhamani wa idza aradta fitnata qaumin fatawaffani ghaira maftun. Itu doa-doa minta diberikan hidayah memiliki akhlak yang mulia dan minta dijauhkan dari akhlak-akhlak yang buruk, yang mungkar ya. Hafalkan doa itu, baca dalam sholat, dalam sujud, baca setelah sholat, baca di momen-momen dikabulkannya doa. Cukup sampai di sini. Semoga Allah mempertemukan kita kembali 2 pekan yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.